Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Tadi kita sudah mendengarkan paparan dari sisi makroekonomi tentang arah ekonomi ke depan akan seperti apa. Nah, sesi ini hadir di tengah-tengah kita dua orang. Sebetulnya ini sesi yang akan membicarakan tentang jeroan sebetulnya. Hilirisasi kaitannya dengan jeroan. Yang pertama adalah kaitan dengan perut bumi, karena di situ ada bicara tentang tambang dan sebagainya. Yang kedua menyangkut juga perikanan, ini dari dasar laut. Jadi kita akan bicara tentang di kedalaman semua, kedalaman laut dan di perut bumi. Karena itu kita akan coba dengar dua orang yang sangat expert di bidang ini, Pak Hendra Sugandi yang memang ketua bidang perikanan Pak ya, dan peternakan di Apindo juga Kadin ya Pak ya. Kadin dan juga di Apindo juga, beliau juga duduk di sana. Kemudian Mas Seto ini saya kenal lama, seorang pemikir muda yang cemerlang. Jadi nanti kita dengar karena Mas Seto ini sebetulnya kalau kita bicara tentang hilirisasi, tentu motor utamanya ada di Kemenko Marves Pak Luhut yang mendorong terus hilirisasi. Tapi sebetulnya the man behind the gun ini juga adalah Mas Seto. Jadi saya kira orang mungkin tidak cukup banyak tahu, tapi sebetulnya Mas Seto yang juga banyak memformulasikan kebijakan-kebijakan di soal hilirisasi. Kita beri aplaus dulu untuk dua pembicara yang hebat pagi ini. Nah, sebagai pengantar, kita sudah dengar ekonomi makro, tapi mungkin ini lebih ke mikronya sedikit, sektor manufaktur. Kalau kita lihat memang sektor manufaktur kita ini dibandingkan negara tetangga tuh jauh tertinggal Pak. Dan ini PR berat saya kira di pemerintahan Prabowo ke depan, apakah dalam 5 atau ambisinya Pak Derajat kan pengennya 10 tahun juga kayak Pak Jokowi katanya ya. Nah apakah dalam 5 atau 10 tahun ke depan itu akan bisa sektor manufaktur kita bangkit? Ini jadi pertanyaan besar sebetulnya. Kalau kita lihat dari trennya, tahun 2003-an, 2000 awal, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB itu masih 28%. Tapi kalau kita lihat 20 tahun kemudian, 2022, 2023, kira-kira sudah tinggal 18%. Jadi sebetulnya dalam 2 dekade kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB itu longsor cukup hebat di kita. Ini yang saya kira PR paling besar. Saya ingat almarhum Pak Faisal Basri selalu mengingatkan bahwa sektor manufaktur akan memberikan multiplier efek paling besar ketika dia menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Pertanian lebih terbatas, tapi sayangnya sektor manufaktur kita agak terlambat untuk bangkit. Nah, kita punya peluang di hilirisasi. Karena itu kita akan bicara di sini. Saya ingin ke Mas Seto dulu. Apakah akan ditampilkan data-data dulu? Nah, ini saya nggak bisa baca nih, saya bangun dulu aja ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini, realisasi investasi sektor mineral itu memang mayoritas di sektor nikel ya. Kalau kita lihat realisasi investasi hilirisasi itu mineral yang paling atas itu sekitar 114 triliun, kemudian kehutanan, pertanian, minyak gas, kendaraan listrik. Tapi mineral itu memang jawaranya. Kemudian kita lihat grafik yang kanan, di antara sektor mineral, kemudian nilai investasi smelter yang paling tinggi itu di nikel. Nah ini di sini saya kira nanti Mas Seto akan bicara panjang lebar tentang bagaimana hilirisasi dan kemudian bagaimana nikel menjadi primadona di pemerintahan kemarin di Pak Jokowi dan kemudian apakah ini akan diteruskan oleh Pak Prabowo, kita lihat gitu. Ada next slide. Nah kemudian kalau kita lihat pembangunan smelter nikel, jumlah smelternya juga terus tumbuh sampai 2024 ini tinggi sekali. Dan ini juga nanti kita lihat, kita ingin dengar dari Mas Seto, apakah ini masih akan berlanjut pertumbuhan yang cepat smelter ini. Karena kemarin ada informasi juga kan ada yang di hold dulu begitu. Nah ini tentu apakah peluang bisnis ini akan terus membesar. Kemudian kita lihat volume dan nilai ekspor industri pengolahan logam dasar nikel di Indonesia itu melesat dari 2013 flat, 2021, 2022 jauh sekali ke tinggi. Nah ini tentu yang akan kita lihat juga. Next slide-nya masih ada. Nah sementara ini saya bacain aja sekalian ya. Untuk perikanan, jadi hilirisasi ini mencakup sekitar 21 sektor.
21 komoditi ya, di mana perikanan salah satunya. Dan sebetulnya kalau kita lihat 10 negara produsen perikanan laut terbesar, ini China pertama, yang kedua itu Indonesia. Tapi persoalannya apakah kemudian kita sudah membuat kue ini menjadi lebih besar untuk kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi kita. Nanti Pak Hendra akan bicara. Masih ada next slide, mungkin yang terakhir. Nah, 10 negara tujuan utama ekspor ikan segar Indonesia. Itu yang pertama Malaysia, kedua Singapura, kemudian Jepang, terus selanjutnya ke bawah ya. Jadi memang kita punya kekayaan yang cukup besar di laut, tidak hanya ikan, sebetulnya termasuk rumput laut, yang juga sampai sekarang kita tidak bisa memanfaatkan dengan secara optimal. Nah, ini data-data yang mungkin akan mengantarkan kita pada diskusi, tapi sebelumnya, sebelum ke perikanan, saya ingin mungkin ke Mas Seto dulu. Hilirisasi ini di titik mana lah sekarang mungkin Mas Seto dari pertama kali ide ini muncul secara singkat, sekarang di titik mana dan saya tidak tahu nextnya akan ke arah mana. Dalam debat presiden muncul juga tentang hilirisasi dan nikel ini yang pro kontra pada waktu itu. Meskipun debat sudah lewat, pemilu sudah usai, nggak ada salahnya Mas Seto bicara langsung di sini selain hanya nulis di koran Kompas waktu itu ya. Silakan Mas Seto. Ya, makasih Mas Meta. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi kalau bicara soal hilirisasi ini sebenarnya dulu awalnya ya sederhana Pak. Jadi saya ingat waktu itu memang kita akan mulai sebenarnya dari zamannya Pak SB ya, Undang-Undang Minerba tahun 2009 itu kan memang sudah mengamanatkan soal ini ya. Kita akan lakukan ekspor ban gitu. Tapi waktu 2014 diberlakukan, ada banyak kendala, 2017 kemudian saya ingat itu sempat dibuka lagi, kemudian ditutup lagi akhir 2019. Jadi sebenarnya ketika ide ini dimulai, waktu itu kita juga melihat bahwa dalam 1 ton nikel ore itu sebenarnya nikel kontennya itu hanya 1,8% pada saat itu. Jadi bisa dibayangkan, jadi kalau 1000 kilo, nikelnya itu cuma 18 kilo gitu ya. Sementara kita juga harus mentransport nikel ore ini kalau dari dari Sulawesi ke Cina ya, itu biayanya mungkin sekitar $11-12 untuk nikel ore, di mana nikelnya hanya 18 kilo gitu. Jadi sangat tidak efisien gitu ya. Nah, tapi kemudian kita juga lihat ini kita udah lakukan ekspor ban. Cuma kenapa ini sempat buka tutup gitu ya. Ya alasannya karena memang satu konsistensi kebijakan itu penting. Yang kedua adalah ekspor ban aja nggak cukup. Jadi harus aja kebijakan industri yang mendukung untuk kita bisa menarik investasi di sektor processingnya. Ingredientnya udah ada. Kita tahu bahwa ekspor nikel ore itu sesuatu yang tidak kompetitif. Karena tadi ya, basically kita transport itu tanah dan air. Jadi kalau kita ngomong ekspor tanah air itu ya ekspor biji nikel. Nah, jadi kalau dari sisi ekonomi, keuangan kita lihat kalau dia membangun smelternya di dekat tambang itu harusnya akan lebih efisien. Karena kita nggak perlu transport terlalu jauh. Jadi itu ya kalau kita lihat sukses faktornya ya, critical factornya, oh ya ini bisa nih berarti kita lakukan ini. Yang kedua adalah tadi disebutkan kebijakan industrinya, kita bikin kawasan industri di mana itu adalah terintegrasi dekat lokasi tambang. Tapi yang paling penting juga kita juga berikan fleksibilitas kepada pihak investor untuk mendesain kawasan industrinya. Karena biasanya kalau government yang desain apa segala macam itu kita sering salah gitu. Yang paling penting yang kita lakukan adalah kita kasih izinnya dan mereka harus ngikutin regulasinya. Jadi sebenarnya itu awal mulanya ya. Jadi ketika itu kemudian dilakukan, kita banyak menarik investasi yang masuk, waktu itu masih untuk besi baja. Nah memang ini juga ada faktor timing ya Mas Meta ya. Jadi timingnya itu adalah ketika 2020 itu booming mobil listrik gitu ya. Booming mobil listrik.
Dan waktu itu juga akhirnya ada investasi yang kita sebut di hidrometalurgi, high pressure acid leaching itu masuk ke Indonesia, itulah yang kemudian menjadi booming sekarang. Nah, kalau kita sekarang bicara soal nikel, tahun lalu kita kontrol 60% suplai dunia. Jadi kalau dibilang OPEC, nggak perlu OPEC, kita sendiri itu udah 60%. 2 tahun lagi mungkin angkanya sekitar 75%. Jadi memang ini sesuatu yang cukup besar dan signifikan, tapi bukan berarti kita, ya ada juga sih bangganya ya, tapi ini sebenarnya ada potensial risknya juga karena dunia itu nggak suka kalau ada satu hal yang terlalu terkonsentrasi di satu pihak gitu. Jadi faktor geopolitiknya ini juga berperan. Nah, dengan market power yang sangat besar, kita harus bisa wise dalam mendorong hilirisasi nikel ini berikutnya. Jadi kalau kita bilang yang sekarang ini mungkin baru tahap 1 dan tahap 2 ya. Tahap 1 dan tahap 2 dalam artian kita merubah nikel ore menjadi NPI, MHP itu adalah turunan pertama. Tahap 2-nya kita juga udah bikin stainless steel untuk jalur stainless steel. Untuk jalur baterai kita udah masuk ke prekursor gitu ya. Baterai sel juga udah ada. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang dari investasi di sektor hulunya ini, kapasitasnya ini udah cukup besar. Ya, ini kapasitasnya udah cukup besar, jadi nggak mungkin ditambah lagi. Jadi kita tidak akan melihat inflow investasi yang masuk di sektor nikel ini, terutama stainless steel, seperti yang kita lihat dalam 5 tahun terakhir. Ya, karena ini udah agak peaknya gitu ya, udah agak mature-nya gitu. Kalau kita paksakan lagi, ini nanti akan merusak keseimbangan pasar. Nah, tapi untuk nikel buat baterai, ini room-nya masih ada. Room-nya masih ada. Kita lihat mungkin masih ada sekitar, estimasi kami sekitar 20 sampai 25 miliar dolar lagi investasi yang bisa masuk untuk sektor baterai ini dalam 5 tahun ke depan. Itu masih ada gitu. Dan ini sebenarnya yang peluangnya kita. Jadi itu stage-nya yang kita sekarang. Nah, bagaimana ke depannya, ini yang saya kira penting. Misalnya ada satu slide yang bisa ditampilkan ya. Boleh ditampilkan slide nomor 6. Jadi hilirisasi ini kita sekarang bicaranya ekosistem. Jadi kita lagi nggak bicara ini slide 6. Jadi kita nggak bicara hilirisasi itu komoditas by komoditas gitu ya. Oh kita bicara hilirisasi nikel, hilirisasi tembaga, hilirisasi bauksit, enggak. Kita bicara satu ekosistem yang kita mau apa? Ekosistem baterai litium dan mobil listrik gitu ya. Nah kalau kita mau ke arah sana, kita kan harus identifikasi Mas Meta, apa sih pohon industrinya gitu ya. Untuk bikin baterai ini prosesnya nih. Ini proses yang kita harus lalui untuk bikin baterai dan bahan-bahan yang kita butuhkan gitu ya. Dari situ kita identifikasi kita punyanya apa dalam hal raw material, kita punyanya apa dalam hal processingnya gitu ya. Nah kalau dilihat sebenarnya di sini Bapak Ibu sekalian kita tuh sebenarnya hampir lengkap. Jadi mungkin yang paling ini yang sebelah ujung sana ya itu ini yang udah mulai masuk processing ya sebelah ujung. Jadi lithium hydroxide itu kita under construction ya itu untuk lithium refinery. Anode material ini udah ada, ini yang kemarin diresmikan sama Bapak Presiden ya. Terus katodanya untuk LFP kita sudah ada gitu. Ini tinggal copper foil kita sudah ada, aluminium foil, elektrolit sama separator yang kita lagi coba tarik investasinya untuk masuk. Tapi artinya ini sebenarnya nggak jauh lagi untuk kita bisa punya satu ekosistem industri baterai listrik yang sangat kompetitif. Kalau kita ngomong di supply chain-nya dunia sekarang, di luar Cina, ekosistem baterai lithium yang paling lengkap dan kapasitas cukup besar itu di Indonesia. Jepang, Korea, saya boleh bilang mereka sekarang ada di belakangnya Indonesia. Ya, saya ambil satu contoh anoda. Anoda itu adalah sumbu positif ya di dalam baterai ya. Kalau katoda itu anoda itu sumbu negatif, katodanya sumbu positif ya. Anoda itu mau baterainya itu litiumnya, baterainya itu pakai nikel atau pakai LFP, anodanya itu sama.
Kita punya di Kendal kapasitasnya 80.000. Itu terbesar nomor 2 di dunia. Jepang aja mungkin kira-kira cuma punya 10.000, Korea cuma punya 40.000. Kita punya 80.000, awal tahun depan akan jadi 160.000. Jadi dengan adanya katoda ini kita bisa mengembangkan baterai LFP, kita bisa mengembangkan baterai yang nickel base gitu. Jadi ya soal perdebatan kemarin Pilpres ya sebenarnya ya itu saya lihat apa ya sebenarnya nggak terlalu mengerti bagaimana pohon industri dan kemudian strateginya kita di pemerintah ke depan. Sebetulnya kita tidak berada dalam dikotomi baterai LFP atau baterai Enggak. nikel. Jadi dua-duanya kita punya potensi untuk Kita, merajai di situ lah ya. Kita udah melihat 2-3 langkah di depan. Karena kita lihat antara nickel base dan LFP ini keduanya akan koeksis dua-duanya. Nickel base akan banyak di Eropa, akan banyak di Amerika, LFP mungkin negara-negara Asia itu akan banyak. Gitu. Jadi ya kita lihatnya gitu kan, kita harus lihat tren pasarnya gimana, apa yang kita punya gitu. Jadi kalau waktu itu dibilang kita agak salah trennya, salah investasi, kemudian dunia belok kemana, enggak sebetulnya. Iya, enggak ngerti aja itu. Enggak ngerti aja ya. Iya, jadi kalau menurut saya dan kemarin Pak Luhut baru meresmikan katoda LFP. Katoda LFP. Kapasitasnya terbesar di luar Tiongkok. Itu ada di Indonesia. Even Korea, Jepang pun belum punya. Jadi ya tadi, kalau kita bilang bagaimana ke depannya strategi industrialisasinya untuk sektor ini, kita bicaranya ekosistem. Jadi udah ekosistem industri yang ini kita bukan lagi ngomong mengolah bahan mentah menjadi bahan baku industri, tapi ada bahan baku industri yang semi jadi diolah lagi gitu. Ini kan kalau lihat kan pohonnya nih, sebenarnya kalau resourcesnya raw material di sebelah kiri banget. Ini kita proses tahap 1, tahap 2, tahap 3, sampai kemudian jadi baterai sel yang di tahap keempat gitu. Jadi kita bicara ekosistem. Ini saya kira satu hal yang kalau saya sendiri melihat optimis dalam 2-3 tahun, kalau kebijakannya konsisten saya kira ini akan terwujud. Kita akan jadi powerhouse yang cukup kuat selain Tiongkok untuk ekosistem baterai lithium. Kalau nggak salah nikel ini kan kita punya target untuk menjadi mungkin kedua terbesar ya dalam ekosistem EV battery itu di dunia. Sedangkan kalau untuk stainless steel nomor 3 dari nikel itu. Ya sebenarnya kalau sumber raw material atau sumber kita nggak bilang bahan semi jadinya ya, hasil dari smelternya kita udah nomor 1 di dunia. Even Cina pun tergantung dari Indonesia gitu. Jadi strateginya memang beda ya. Jadi ketika kita membuat kebijakannya kita harus ngelihat ini fasenya ya. Dan ini kan perkembangan teknologi di dunia juga dinamis gitu. Sekarang kita tahu bahwa baterai electric vehicle itu growth-nya lagi menurunkan. Saya kemarin baru kembali dari Amerika bicara dengan beberapa automaker, mereka menyebutkan di Amerika sendiri trennya akan bergeser ke yang namanya extended range electric vehicle. Teknologinya apa? Mas Pak, ini masih tetap pakai motor listrik dan baterai. Tapi mereka ada genset gitu ya, dan ada bensin untuk mengecas baterainya. Jadi kalau ini diisi dua-duanya full, baterainya full, di-charge full, bensinnya itu bisa 1.500 sampai 2.000 kilo. Jadi karena orang Amerika itu apa? Orang Amerika dalam satu hari itu dia bisa nyetir lebih dari 300 kilo gitu ya, bolak-balik, commute gitu ya. Itu biasa. Jadi kalau kemudian harus berhenti ngecas, nggak workable gitu. Jadi kapasitas baterai dalam mobil listrik kemungkinan akan turun. Kalau di Amerika mobil listrik baterai electric vehicle-nya 80 sampai 100 kWh, dengan adanya extended range mungkin akan turun 40-60. Implikasinya apa? Demand terhadap nikelnya bisa kemungkinan turun. Tapi bisa juga naik kalau volume dari extended range-nya ini akan meningkat cukup signifikan. Jadi memang ini ada tren yang saya lihat lagi shifting ya di soal electric vehicle, tapi yang paling penting kan kita harus mikir, oh kalau trennya begini positioning kita gimana, kalau trennya begini positioning kita gimana. Sama lah kayak NCM dan LFP. Kita bakal gede kok di LFP, bakal gede.
selain di Jawa nanti di WDB kita juga lagi bangun ekosistemnya dan bikin LFP itu nggak susah, nggak sesusah bikin NCM baterai. Gitu. Itu teknologinya nggak susah. Jadi tadi Mas Meta poinnya kalau untuk sektor mineral kita ngomongnya hilirisasinya ini udah mengarah ke ekosistem. Jadi kita nggak ngomong komoditas by komoditas gitu ya. Ini jadi apa? Enggak, gimana kemudian kita bisa menggabungkan menjadi satu ekosistem industri. Oke, menarik. Saya kira kita sekilas sudah dapat gambaran kenapa kemudian hilirisasi menjadi salah satu mungkin champion program dari pemerintah Pak Jokowi terutama di periode kedua ya. Dan kita lihat apakah Pak Prabowo akan melanjutkan menjadi champion programnya, kita masih akan lihat. Tapi room untuk tadi itu masih cukup besar tuh, 20-25 miliar dolar ya, meskipun sudah agak sedikit mencapai peaknya. Tapi saya kira ini opportunity bisnis yang mungkin tetap menarik. Nah, dari perut bumi saya masuk ke dalaman laut dulu Pak. Mungkin Pak Hendra ini juga kan semua bicara hilirisasi ini. Apakah itu benar atau salah arahnya Pak? Dari sisi secara generalnya juga mungkin nanti masuk ke perikanan. Silakan Pak Hendra. Makasih Pak Menta, yang terhormat Pak Seto. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin arah kebijakan misalnya hilirisasi ini kan dimulai dengan keberhasilan hilirisasi nikel. Kalau kita lihat nilai ekspor nikel itu secara keseluruhan melonjak 5 kali lipat ya, dari 4,4 miliar US dollar di 2019 kemudian menjadi 22.290 miliar. Jadi Indonesia pun menjadi eksporter nikel terbesar di dunia dengan pangsa pasar dari 2019 meningkat dari 20,67% menjadi 48,2%. Jadi ini sangat-sangat signifikan. Nah, namun keberhasilan kebijakan hilirisasi pelarangan bahan mentah nikel misalnya itu harus hati-hati diterapkan di komoditas lain. Tadi Pak Seto juga sudah menyinggung bahwa harus ada dilihat pohon industrinya, Pak. Ya, selain pohon industrinya juga kita harus tahu bahwa memahami one policy cannot fit for all. Ya, tidak semua komoditas yang bisa dihilirisasi. Dari 21 komoditas, 4 yang jadi target hilirisasi itu 4 adalah komoditas perikanan, Pak. Jadi mulai dari udang, tuna, kemudian rajungan, kepiting, dan rumput laut. Ya, jadi 4. Jadi ini komoditas perikanan termasuk yang porsinya cukup besar. Ya, walaupun itu kalau dilihat ada 5 produk unggulan, cuman yang tidak dihilirisasi adalah cumi sotong dan gurita. Ya. Kalau kita lihat mungkin dari perikanan, ini untuk hilirisasi sebaiknya justru kita harus memverifikasi dan memvalidasi data potensi, karena ada ketimpangan nih Pak. Tadi bilang Pak Meta, ini ada ketimpangan antara potensi produksi tadi dibilang nomor 2 di dunia. Tapi ekspor kita di peringkat ke-13. Ini menurut saya anomali, sehingga mungkin harus ada verifikasi datanya. Supaya kebijakan hilirisasi dan juga kebijakan lain-lain itu yang lainnya untuk meningkatkan ekspor terutama bisa lebih tepat sasaran. Jadi penguatan menurut saya untuk hilirisasi perikanan, tidak semua ikan dapat dihilirisasi. Misalnya tuna, kerapu, ya paling tinggi live dan sashimi misalnya. Kalau diproses lebih lanjut malah turun nilainya. Nah, jadi hati-hati. Yang di sektor perikanan menurut saya justru yang harus dikuatkan adalah sektor hulunya, Pak. Dalam arti bukan hanya sekedar data produksi,
misalnya terbesar di dunia, tetapi bagaimana produksi yang real bisa meningkatkan ekspor. Nah, kalau kita lihat, saya ingin mungkin menyoroti justru realisasi investasi di 23 sektor selama 1 dekade. Mungkin bisa ditampilkan yang realisasi investasi slide-nya. Nah, kalau kita lihat itu pertambangan misalnya dibanding sama perikanan, jauh sekali. Dan ironisnya potensinya luar biasa besar di perikanan, tetapi realisasi investasi sektor perikanan terbawah dari 23 sektor, Pak. Hanya 11,7 triliun itu pun selama 1 dekade, 10 tahun. Sedangkan di semester 2 aja kalau dibandingkan dengan yang unggulan, wah jauh sekali sektor perikanan. Misalnya dengan pertambangan atau CPO, itu kelapa sawit itu jauh sekali, Pak. Dari satu semester aja dibandingkan dengan 10 tahun perikanan, kalah, Pak. Jadi ada sesuatu yang menurut saya harus ada, ini bukan room lagi, tapi ketimpangan yang harus ditutup, Pak. Kalau gitu jadi kayak salah bisnis, Pak ya. Bisnis 10 tahun sama 1 semester kalah, Pak. Nah, itu dia. Jadi ini mungkin yang menurut saya, mungkin saya ingin tampilkan yang slide berikutnya, coba. Satu lagi. Nah, ini gapnya luar biasa. Jadi kalau kita bicara mengenai potensi, misalnya di perikanan tangkap saja, ada 12,01 juta ton. Sedangkan produksinya, itu kita lihat bisa mencapai 7,7 juta ton. Tetapi ekspornya hanya, khusus perikanan tangkap, hanya 0,72 juta ton. Jadi di antara ketiga data ini, seharusnya ada yang salah, ada yang keliru, Pak. Dan kita mungkin membutuhkan ya amnesti data. Untuk apa? Supaya kebijakan yang disusun harus berdasarkan data yang valid, data empirik yang valid, Pak. Yang harusnya diverifikasi. Termasuk semua sebetulnya ujungnya untuk hilirisasi kan ujungnya ukuran keberhasilannya adalah selain realisasi investasi kuncinya, tetapi PDB, Pak. PDB perikanan juga agak aneh. Nilainya 555 triliun. Dan kontribusinya dikomplain sangat kecil. Terakhir hanya 2,66%. Padahal justru dengan kecilnya kontribusi PDB perikanan, ini pun masih meragukan 555 triliun, Pak. Neto ekspornya aja hanya sekitar 76 miliar US dollar. 76 triliun. Ya, sekitar 4,9 neto ekspornya 4,9 miliar US dollar. Artinya ini PDB perikanan ini dari mana hitungannya? Kalau ini dijadikan, dan selalu pertumbuhan PDB itu dijadikan patokan indikator makroekonomi misalnya. Nah, kalau sektor perikanan salah, sektor yang lain bagaimana? Kemudian pertumbuhan yang selama ini 5%, apakah real? Apakah ada yang memverifikasi dan validasinya? Karena ini kita sebagai user aja dari BPS. Itu aja. Maksudnya jangan-jangan pertumbuhan lebih rendah lagi dari 5%. Lebih rendah lagi, Pak. Dan bahayanya satu lagi, Pak, kalau kita bicara mengenai rasio pajak, misalnya mau ditingkatkan dari 10,3% menjadi 23%, kalau penyebutnya ternyata overkalkulasi, ini gimana, Pak? Yang akan membebani lagi pelaku usaha. Tetapi dari semua itu menurut saya faktor tadi saya setuju banget sama Pak Seto, konsistensi kebijakan. Itu kunci menurut saya, dan regulasinya ini bagaimana regulasi terutama di sektor perikanan ini
harus direvisi karena misalnya contoh perikanan tangkap lah. PNBP-nya aja 10% dari omset kotor, Pak. Jadi kalau nangkep rugi pun dia harus bayar tetap 10%, Pak. Dari ikan yang didaratkan. Ini menurut saya dan harus direkap berapa kapal-kapal yang sekarang ini mangkrak di pelabuhan. Karena ini sebetulnya harusnya bisa direvitalisasi untuk memenuhi pasokan bahan baku UP ketimbang kita impor misalnya. Cuman relaksasi kebijakan tetapi dampak multipliernya sangat dahsyat, Pak. Itu. Oke Pak, saya kira banyak data yang menarik, banyak fakta menarik. Pertama adalah bahwa konsep hilirisasi tidak bisa gebiah-uyah dipakai menjadi resep untuk semua. Dan perlu ada mapping lebih concise, lebih tepat ya Pak ya. Meskipun di sektor perikanan, hilirisasi menjadi sebuah resep yang harusnya juga bisa digunakan untuk memaksimalkan tadi pertumbuhan yang masih sangat rendah. Sebetulnya semua curhatan Bapak ini bisa ditampung Mas Seto juga nih Pak. Dari Kemenko Maritim dan Investasi, meskipun dalam hal ini spesifikasinya deputy-nya di bidang pertambangan. Tapi nggak apa-apa lah ya ditampung ya bidang perikanan nih. Meskipun tinggal 10 hari Pak. Tapi mudah-mudahan curhat di hari ini bisa ditampung dalam waktu 10 hari. Tapi yang menarik itu tadi bahwa mungkin 2014 Pak Jokowi ada tax amnesty, tadi Bapak sudah mengusulkan satu program baru tuh, data amnesty. Dan saya kira ini problem besar di kita, satu data itu menjadi persoalan dan padahal ini kan menjadi base dari policy Pak, good policy. Nah mungkin saya beralih ke Mas Seto dulu nih, dengan ekosistem yang sudah terbangun, kalau mineral rasanya datanya benar ya. Kan aneh juga kalau Mas Seto bilang meragukan juga datanya Pak. Jadi saya kira mineral benar datanya, ekosistemnya sudah terbentuk, tapi persoalannya kan apakah dilanjutkan atau tidak. Tadi Mas Seto bilang 3 tahun ke depan mudah-mudahan kalau dilanjutkan bisa membuahkan hasil yang diharapkan. Persoalannya kan tidak mudah. Mungkin kalau boleh secara singkat dijelaskan apa yang harus dilakukan, champion programnya supaya itu 3 tahun ini berhasil, kemudian juga mungkin hambatannya apa yang ada sampai saat ini. Yang pertama saya kira jadi kita gini, perlu konsistensi kebijakan investasi, kebijakan industri dan kebijakan perdagangan. Itu yang harus konsisten. Karena satu dengan yang lain conflicting pasti nggak jalan. Untuk mineral saya kira sekarang kita bagus ya. Konsistennya kita ada tadi ya ada export ban, di sisi lain kita juga kasih insentif untuk investasi untuk masuk ke Indonesia gitu ya. Kebijakan perindustriannya pun juga kita dorong dengan pengembangan kawasan-kawasan industri gitu ya, di mana kalau kita bangun kawasan industri, apalagi itu ada di KEK, ada kemudahan perizinan yang lain-lainnya. Jadi saya kira sekarang kalau saya bicara di sektor mineral ya, untuk industri di sini, saya kira ini udah cukup bagus ya, tinggal kita dorong ya. Hambatannya, tantangannya apa? Saya lihat tantangan terbesarnya ini adalah geopolitik ya. Jadi kita akan saya melihat ini akan terfragmentasi ya. Jadi nanti ada blok Amerika dan Eropa, ada blok Cina dan yang lain-lain gitu. Jadi kita juga harus bisa menempatkan secara balance posisi kita. Artinya kalau kita lihat dalam hal teknologi mobil listrik, baterai listrik, mineral processing, teknologi dan capital itu rata-rata ada dari sisi yang sebelah sini. Tapi kita tahu bahwa marketnya itu ada di sebelah sini. Jadi saya kira ini satu hal equilibrium yang kalau saya boleh bilang selama 10 tahun terakhir kita bisa menempatkan posisi kita sehingga kita bisa dapat benefit dari keduanya. Saya bisa bicara misalnya dalam kasus gugatan nikel kita di WTO, sekarang kita lagi diskusi sama EU, ya udahlah kita damai-damai aja. Gitu ya, nggak usah kita ribut-ribut di WTO lagi gitu. Gugatannya kita cabut, tapi ya kita sepakat on certain things gitu ya. Jadi saya kira itu penting, Mas Mete ya. Tadi terkait dengan yang Pak Hendra sampaikan ya, memang pohon industri itu penting dan pemahaman di mana value added-nya ini paling besar tercipta gitu ya. Memang kalau kita lihat dalam kasus tuna sebenarnya isunya hilirisasinya itu bukan berarti dalam hal
kita memproses tuna ini jadi sesuatu, misalnya jadi tuna canning gitu ya. Tuna canning mungkin value-nya lebih rendah dibandingkan tuna yang fresh gitu ya. Jadi pemahaman terhadap hilirisasinya, oh bukan berarti kita bikin dari tuna, tapi bagaimana kita bisa membawa secara efisien ketika ikan tuna itu ditangkap sampai kemudian ke meja jadi sashimi yang masih fresh gitu kan. Itu kan ada faktor logistik, ada faktor bagaimana kemudian transportasinya, regulasinya gitu. Jadi kan intinya hilirisasi kan kita menciptakan value added tertinggi gitu kan. Jadi saya kira ini yang mungkin pemahaman yang saya kira makanya tadi saya juga sama Pak Hendra sepakat ya, pemahaman terhadap hilirisasi ini kita capture value added gitu. Dan itu kita harus tahu di mana value added-nya terbesar. Jadi ya nanti hilirisasinya adalah gimana kita mencapai hal itu gitu. Saya kira mungkin dari saya begitu Mas Meta. Sedikit tadi Bu Afiliani menyinggung tentang ada inkonsistensi kebijakan dengan menyebut misalkan BYD yang banyak sekali masuk sekarang nih. Dalam konteks tadi pembicaraan tentang ekosistem yang dibangun, sisi itu gimana? Iya, jadi gini, kalau kita tadi ya tadi kan saya ada slide ya, kalau untuk teknologi smelter itu daya tarik utamanya adalah availability dari raw material. Dalam hal ini ya biji nikel yang lain-lainnya. Tapi kalau kita udah ngomong baterai cell, itu bukan lagi availability dari raw material, tapi adalah bagaimana demand terhadap mobil listrik itu bisa tercipta. Nah, baterai cell itu kalau dilihat di seluruh dunia ya selalu dibangun mendekati pabrik EV-nya. Nah kalau pabrik EV-nya nggak ada ya nggak usah ngomong kita mau narik investasi baterai sel, nggak akan mungkin. Tadi saya kira apa yang disampaikan Bu Afidiani mungkin belum melihat secara komprehensif ya Mas Meta. Apa yang kita lakukan terhadap BYD adalah dia harus komit bikin pabrik di Indonesia dan itu harus sudah jadi 2025. In return kita akan kasih dia allowance untuk bisa impor CBU masuk ke Indonesia dengan fasilitas tarif tertentu. Tapi sebenarnya nggak berhenti di situ. Berikutnya adalah setelah pabriknya jadi, dia harus bisa menjual minimal dengan volume yang sama dengan yang tadi dia impor. Nah, kalau dia nggak bisa menjual dengan misal penjualannya di bawah, misal dia tadi impor CBU 50.000, dia cuma jual 40.000, 10.000-nya akan ada denda dan penalti. Denda dan penaltinya sama dengan kira-kira kalau dia harus bayar impor itu secara full tarif. Itu jadi tadi saya kira tadi yang disampaikan Bu Afeni belum komprehensif dalam melihat kebijakannya secara keseluruhan. Jadi kalau kebijakannya dibikin begini, si BYD juga akan mikir-mikir. Ini kebijakan fasilitasnya habis di 2025, jadi saya harus selesai cepat-cepat 2005 ini pabriknya selesai, sehingga saya bisa menjual mobil listriknya ini dari pabrik saya, supaya saya nggak kena penalti. Gitu. Jadi ya kita juga mendesain kebijakannya juga mempertimbangkan berbagai aspek. Jadi saya kira tadi apa yang dikhawatirkan sama Bu Afiliani harusnya sih tidak terjadi, karena tadi ada denda dan penalti di ujung yang dia harus pertimbangkan. Jadi dia nggak bisa tuh asal mau impor sebanyak-banyaknya, nggak bisa. Gitu. Wah menarik itu, highlight yang menarik tentang melihat fenomena BYD ternyata memang ada sebuah grand plan yang cukup besar yang tidak semua orang mungkin juga bisa mengcapture Pak. Thanks to Mas Seto nih sudah sharing di sini. Pak Hendra tadi dibilang bahwa konsep yang sebetulnya hilirisasi ini adalah konsep value added kan sebetulnya Pak di situ. Nah menurut Pak Hendra gimana dan kalau lihat dari 4 sektor itu mana yang paling mungkin potensial di mata Pak Hendra? 4 komoditi sorry. Ya, mungkin dari 4 komoditi unggulan yang dijadikan target hilirisasi, itu kan sebetulnya 2 dari budidaya, 2 dari perikanan tangkap. Jadi kalau kita lihat potensi budidaya udang, ya cukup bisa cuman persoalannya justru yang dengan inkonsistensi kebijakan ini Pak. Bagaimana budidaya udang ini banyak dikeluhkan di perizinan, ada berapa puluh perizinan dan ada juga masalah lingkungan, ada yang dipidana juga Pak. Jadi sehingga ini yang menimbulkan bagaimana malah turun nih budidaya udang.
tetapi potensinya sangat besar. Ada room untuk improvement lah. Ya. Kemudian rumput laut juga bisa dilirisasi. Nah, untuk tuna menurut saya justru sektor hulunya harus diperkuat. Jadi tuna itu misalnya di Samudra Pasifik itu hasil tangkapannya kurang lebih 68%. Tangkapan tuna dunia. Tetapi kita punya armada di Pasifik, armada perikanan tangkap, itu yang terregistrasi aja, yang authorized untuk menangkap, itu sangat sedikit Pak. Nggak nyampe mungkin 20, saya belum update lagi, tapi sekitar di bawah 20 dulu Pak. Tetapi yang real beroperasi itu yang lebih penting untuk menghasilkan produksi. Jadi bukan hanya authorized. Kadang kita perizinan misalnya di kementerian sekarang mungkin setelah migrasi kapal izin provinsi ke KKP, dulu mungkin berkisar CP pusat itu hanya 4.000 sampai 6.000. Sekarang sudah 14.000, tapi produksinya malah menurun. Ini kan sesuatu anomali, Pak. Nah, untuk hilirisasi menurut saya value added ini kata kuncinya. Dan kata kunci ini seharusnya dikaitkan dengan pohon industri. Bagaimana misalnya tadi setiap komoditi itu berapa potensinya, berapa produksinya, berapa ekspornya, berapa pangsa pasarnya ke dunia. Misalnya udang, tuna itu hanya 6%-an. Tadi mungkin bisa dilihat di paparan yang slide yang kedua, itu relatif kecil. Rumput laut lah yang mungkin agak lumayan di atas 10%. Oke Pak, saya kira karena waktunya habis sih. Sebetulnya banyak sekali yang ingin ditanyakan ya. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin mungkin dari Mas Seto dulu closing statement atau apa yang singkat. The next government mesti ngapain lah kira-kira tentang hilirisasi dengan ekosistem sudah terbangun. Begitu juga Pak Hendra, silakan Mas. Ya saya kira kalau dilihat dari statement-statement dari Pak Prabowo, dari tim transisi, kan kelihatan memang program hilirisasi ini akan berlanjut ya. Jadi saya kira ini satu hal yang sangat positif buat kita semua ya. Jadi saya kira ini penting, memang nanti ke depannya perlu dilihat tadi ya, bagaimana karakteristik dari masing-masing produk, pohon industri, dan fase di mana titik komoditas atau produk tersebut berada ya. Karena tadi kita menghadapi dunia yang dinamis, perkembangan teknologinya juga berubah dengan cepat. Jadi bagaimana kita bisa mempositioning untuk bisa menghadapi faktor-faktor tersebut, menurut saya jadi satu hal yang penting. Tapi saya kira yang juga paling utama ini juga adalah konsistensi kebijakan, karena itu mencerminkan confidence ya dari sektor usaha. Tapi saya cukup optimis dengan apa yang saya kira disusun programnya ya sama Pak Presiden terpilih dengan tim transisinya ya. Saya kira program hilirisasi ini ke depan akan terus berjalan gitu. Oke, thank you Pak Hendra, silakan. Terima kasih Pak. Mungkin dari saya kita berharap sebetulnya langkah pertama adalah pembenahan data tadi amnesti lah. Supaya apa? Berdasarkan data yang empirik, yang valid, itu regulasi baru diharapkan ada relaksasi lah, supaya ada relaksasi kebijakan. Itu mungkin dari saya singkat, tapi mungkin sangat penting adalah regulasinya harus direlaksasi Pak, dan kebijakannya itu, supaya ada mempersempit ketimpangan yang sekarang ada antara potensi, produksi, dan ekspor. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya kira saya tidak menyimpulkan poin-poin yang tadi sudah dipaparkan, tapi yang jelas dari dialog singkat ini saja, ini Mas Seto sebagai regulator, kemudian Pak Hendra sebagai pelaku bisnis,
kita sudah melihat bahwa ada isu yang sangat kompleks dan memang dibutuhkan ada ruang-ruang yang cukup terbuka, cukup dingin, mendiskusikan berbagai hal, bahwa kebijakan harus didiskusikan. Pemerintah kita harapkan the next government bisa mendengar, punya ruang untuk mendengar, begitu juga para pengusaha juga punya ruang untuk juga memahami kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin tidak selalu membuat happy Pak ya. Tapi saya kira pada akhirnya kita ingin apa yang terbaik untuk negara ini bisa dicapai melalui pemerintahan ke depan yang kita coba akan lihat 10 hari mendatang. Terima kasih kepada Mas Seto, kepada Pak Hendra. Meskipun waktunya singkat, tapi saya kira kita mendapatkan insight yang sangat padat, intinya daging semua Pak. Terima kasih Pak Hendra dan Pak Seto. Terima kasih Mas Meta dan juga para panelis, kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Kami undang Pak Ade Wahyudi selaku co-founder juga dan COO Kata Data untuk boleh menyerahkan tanda apresiasi kepada para panelis yang telah mendukung terselenggaranya Indonesia Future Policy Dialogue Kata Data Forum ini. Tadi yang disampaikan Pak Seto, perlu sinergi antar kementerian, tidak hanya saja investasi, tapi juga perdagangan, perindustrian. Jadi nanti mudah-mudahan di IDE 2025 ya, kita undang 3 lembaga supaya bisa mendapatkan gambaran yang lebih holistik. Kita foto bersama terlebih dahulu, foto bersama dulu Pak, Bapak-Bapak. Ya, merapat sedikit ke tengah, supaya semua in frame, oke. Baik, mudah-mudahan program hilirisasi ataupun value edit ini apapun namanya nanti bisa diteruskan di pemerintahan selanjutnya.